kenapa di Indonesia itu nggak banyak pemain harpis ya? Nah, di tahun 1999, Wah jauh nih mundurnya. mundurnya jauh. Ternyata gue kehabisan cita-cita itu. Oke. Waduh, panik dong. Setelah nyobain film, akhirnya Mbak Maya punya kesibukan baru. Itu yang menarik sebenarnya. Ini sesuatu yang di belakang layar nih, Iya, yang ini. sangat belakang layar. Ini baru di belakang layar. Baru di belakang layar. Yang mungkin orang-orang di kala pandemi sekarang lagi perlu nih kayaknya. Halo teman-teman pendengar podcast di belakang layar dan juga penonton program di belakang layar. Mas Sulung, hari ini kita di episode Episode 92. 92. Orang yang kita undang kali ini adalah orang yang sebenarnya nggak cuma di belakang layar. Enggak, depan Tapi sih di depan sebenarnya. layar. Awalnya depan dulu. Awalnya depan dulu. Yes. Sebagai musisi dan bahkan sebagai Aktris. Tahun ini film dan seriesnya banyak banget. Sama lu aja ada Ada dua. Satu series yang sedang tayang, Kalau Jodoh Tidak Kemana. Satu lagi Ada di YouTube. Satu lagi adalah Kita Bareng. Bulan Cek toko Desember. sebelah kedua akan tayang di bulan Desember. dan perannya sangat signifikan di Betul. film itu. Siapa dia, Mbak? Mas? Jadi adalah Maya Hasan. Selamat datang, Mai. Selamat Terima datang, kasih Mbak Maya. sudah menjadi Terima bintang kasih. tamu di episode Sama-sama. 92. Jadi mungkin sedikit introduksi Boleh dulu dong. ya. Jadi biar teman-teman juga kurang lebih, gue yakin teman-teman juga udah tahu lah ya. Tapi selama ini yang kalau kita tahu bersama, teman-teman tahu bersama bahwa Maya Hasan itu adalah salah satu pemain harpa yang Terbaik di Indonesia dan juga sebagai aktris yang cukup diperhitungkan di industri film Indonesia. Tapi pada hari ini kita nggak cuma mendengarkan cerita Maya Hasan soal karir dia sebagai seorang harpis ataupun sebagai seorang aktris, tapi journey yang ditekuni sama beliau tuh beberapa tahun belakangan ini sebagai practitioner. Dan kamu gue itu sangat amat menarik karena itu kan pekerjaan yang di belakang layar. Betul. Ya kan. Nah, pada hari ini kita akan coba ngobrol dan kita juga pengen menanyakan sih sebenarnya kurang lebih latar belakang dari Maya Hasan itu kok tiba-tiba dia bisa memilih jalur seperti itu. Karena itu bukan jalan yang populer kalau menurut gue kan seperti itu. Nah, seperti itu sih yang di episode kali ini yang akan kita bahas. Gitu. Kayaknya yang perlu kita lihat kita obrolin adalah dari pemain harpa pindah sebagai aktris dulu tuh. Itu dulu menarik. Itu kayaknya menarik. Iya. Pertama kali proyek apa Mbak Maya waktu itu? Oke, aku tuh pertama kali banget main film tuh tahun 2005. Oke. Koper kalau nggak salah Film ya. Koper sama Koper. Jasmara sama Jenar. Oke, almarhumnya apa? Richard Oh. Richard Oh. Oh. Oke. Iya, betul. Almarhum, betul. Habis itu sempet sebetulnya ditawarin lagi main film, tapi waktu itu filmnya film horor, Nggak mau. film hantu. Lebih ketakut ya? Aku takut. Jadi aku tanya waktu ditawarin, gini. Aku cuma mau tahu satu aja. Aku harus ketemu nggak sama hantunya? Gitu. Enggak, karena Mbak jadi hantunya. Enggak, ya. Ternyata dia bilang gini, dia kayaknya udah tahu tuh ya mau ke arah mana tuh. Jadi telkonnya jawab gini, ya Mbak, tapi kan itu make up. Oh iya saya tahu itu make up. Ya jangan sampai ada yang nggak make up ya. Tapi saya ketemu nggak? Ketemu sih. Oh yaudah saya enggak deh gitu. Waktu itu karena takut. Ya udah terus abis itu lewat tuh, jadi nggak ada tawaran lagi. Oh gini, aduh ini salah jawab apa gimana gitu ya. Udah sampai 2019. Itu Cukup lama loh itu. Lama ya? lama banget. Sampai kayak gini, Padahal aku masih mau loh Padahal ya. aku masih mau. Iya, lama loh, lama sekali. Lama banget. Tapi ngomong-ngomong dulu waktu Koper itu nggak sengaja atau biasanya kan orang-orang suka cerita, aku tuh nggak sengaja. Iya. Waktu Koper Kayaknya sih Richard Oh-nya sengaja ya, tapi maksudnya waktu itu kita berteman baik, dan ngobrol-ngobrol pas segala macam, terus dia merasa bahwa aku cocok untuk peran itu. Ya, terus ya udah akhirnya 2019 itu aku baru main lagi, tapi juga bukan film, tapi bukan dipublish untuk umum. Jadi adalah sebuah film biografi, dokumenter seperti itu. Bukan dokumenter, biografi. Judulnya? Jadi judulnya Martias. Bareng Dion. Sama Dion Yandi juga, ya? sama Yandi Lawrence waktu itu syutingnya di Riau. Betul. Nah itu juga seru tuh. Aku tuh memang sebenarnya bener sih. Aku seneng belakang layarnya. Jadi aku seneng challenge waktu itu mesti mandi dengan air yang coklat karena airnya Iya. iya kan kecampur sama tanah gitu.
Jadi tantangan banget gitu untuk 5 hari seperti itu dengan aku yang rambutnya sepanjang ini tiap hari harus keramas kalau habis syuting. Yang gitu-gitu tuh aku seneng. Setelah main film itu, filmnya pendek sih. Habis itu 2020 tiba-tiba masuk tawaran film pertama. Dear Nathan 3. Oh, di Nathan 3. Iya. Abis itu Yandi baru calling buat Yang Hilang Dalam Cinta. Abis itu Yandi calling untuk Yang Hilang Dalam Cinta. Itu terus berlanjut. Berlanjut, sempat main Detektif Soleh, jadi Ibu-Ibu Julid sempat juga. Saya sudah memperkirakan Mas, kalau udah begini nih, kalau setahun minimal 2-3 aja udah pasti ada. Iya pasti. Karena kita tahu kan aktor di Indonesia itu terbatas, itu aja. Dan maksudnya gini loh, kita juga harus yang tadi lu bilang itu, aktor atau aktris yang di umur mereka yang bisa bermain dengan baik itu nggak banyak. Betul. Yang bisa akting itu nggak banyak seperti itu kan. Dan kalau menurut gue sih Maya bisa bisa mengisi tuh celah itu gitu, bisa masuk ke celah itu. Cuma kalau pengen gue tanya juga adalah sebagai harpis itu sampai sekarang masih ini nggak? Masih aktif nggak? Masih main nggak? Masih ngajar juga, tapi memang porsi ngajar aku kecilin banget ya karena udah nggak ada waktu dan ngajar tuh is a full time thing gitu ya. Betul. Walaupun aku masih passionate, aku sangat passionate gitu dari apapun yang aku lakukan aku passionate, tapi kan dengan film-film ini membutuhkan waktu yang cukup panjang ya gitu. Dan membutuhkan fokus yang 100%. Gue balik lagi ke sebagai pemain harpis, sebagai harpis. Mai, kenapa di Indonesia itu nggak banyak pemain harpis ya? Karena harpanya mahal. Kenapa? Gue pengen tahu aja. Ya, itu ya memang harga harpa itu nggak bisa murah-murah amat. Tapi tidak semahal yang diumbar-umbarkan dan digembar-gemborkan. Mungkin yang harpa yang mahal ada. Ada, benar. Murah pasti ada. Ada juga. Gitu. Dan kemudian tidak disebutkan, tidak pernah disebutkan bahwa harpa itu banyak sekali klasifikasinya, kategorinya. Ada yang untuk murid, ada yang untuk murid anak kecil beginning gitu. Jadi banyak sekali kategorinya. Kalau kita mau ngomong, oh harpa yang profesional aja ada macam-macam lagi. Mau yang begini, yang pakai ukiran, beda lagi harga yang tambah ribet. Kalau jumlah senar sama? Kalau jumlah senar sama, iya. Nah itu kenapa bisa gak banyak orang yang mengikuti profesi ini? Jadi kan kalau kita pemain harpa itu kan ya cuma itu aja kan. Karena terkena gosipnya banyak kayaknya. Itu kali ya. Dan mungkin juga di penyelenggara event itu juga harus nyampe. Kadang-kadang orang suka nggak tahu bahwa ada pemain harpa. Cuma yang gue agak penasaran nih, yang gue penasaran itu adalah regenerasi itu berjalan nggak sih? Maksudnya apakah banyak orang yang masih banyak nggak sih anak-anak muda yang tertarik tuh menjadi pemain harpa? Masih ya? Jadi mungkin ada pemain harpa yang memang konsentrasinya untuk ngajar lebih banyak ya maksudnya ya. Itu juga ada Mbak Hedi. Kemudian Mbak Hedi, regenerasinya juga ada sekarang satu mantan murid aku yang jadi pemain harpa pemain harpa utama di kerajaan Thailand di Bangkok. Itu ada. Kemudian ada yang di mana ya, pokoknya udah mulai nyebar udah mulai nyebar dan Mbak Hedi punya anak murid yang masih kecil-kecil itu juga banyak gitu. Jadi regenerasinya berjalan. Itu dia lebih banyak di luar negeri di Indonesia. Nah, iya bisa jadi sih, Dip. Nah, proses belajar harpa itu berapa lama sih? Se-lifetime. Se-lifetime. Kalau kita mau ngomong gelar, itu ada sampai doktorat. Gitu. Jadi doktor harpa itu ada. Kalau Maya sendiri berapa lama prosesnya? Itu akhirnya sampai dari proses belajar sampai menjadi profesional harpis. Sebetulnya gini, yang namanya teknik itu nggak pernah habis. Jadi kita eksplorasi dari mulai kita mengeksplorasi nada-nada toge-toge itu ya sampai akhirnya kita udah lepas dari itu kita mengeksplorasi diri dan itu yang terjadi dengan saya. Saya tahun 2001 saya menjadi crossover artist. Jadi artinya saya udah tidak terpaku lagi. Tadinya saya concert harpist dengan Twilight, saya dengan Malaysia National Symphony Orchestra, saya dengan Surabaya dan banyaklah pada saat itu ya. Dan sekarang saya ngeband. Kemarin juga baru perform di We The Fest, tuh main sama band death metal
namanya Afhat gitu. Itu juga lompat-lompat di panggung gitu kan. Seru banget. Harus Jadi bisa sebenarnya ya. Oke. Iya. Show terakhir sebelum pandemik itu saya bikin ABBA Revival. Jadi untuk di Java Jazz waktu itu main lagu-lagunya ABBA. Oh, oke. Jadi ABBA memang gitu bisa ya? cross genre genre tuh ya? bisa banget, bisa banget. Tinggal orangnya mau apa enggak. Iya, Bener. enggak. Zaman sekarang nggak ada yang nggak bisa, tinggal Iya, mau apa enggak, bener Enggak, kan? betul. Karena sebenarnya pemain harpa di Indonesia mau kalau kita browsing mah ada aja, Iya. banyak gitu. Bukan cuma ada, banyak. Iya, iya. Cuma tinggal mau diapain gitu. Iya. Kadang-kadang kan memang penyelenggara juga mindsetnya pasti bukan merendahkan, tapi ngundangnya apa band dulu. Iya. Pasti kalaupun ada harpanya harus dikolepin sama Iya. band-band yang Iya. jarang bisa berdiri jalan sendiri. Iya. Iya. Gua kadang suka sedih kalau ngeliat main harpa ya cuman menemani orang makan. Iya. Terus suka ngeliat tuh kan, jadi kan Iya. itu kan kadang Iya. sebel juga gitu Iya. kan. Dia hanya dihadirkan buat apa jobnya menemani orang makan, dia Makan, main iya. sendiri, yang lain tetap makan. Iya. kan. Didengerin juga enggak gitu. Iya, makanya lagunya juga nggak tahu apa Iya. jadinya gitu loh. Memang harus ya udah kemauan juga sih gitu. Kemauan juga. Dan kalau menurut aku gini, kalau buat aku ya semua setiap show itu mesti fun. Jadi sebetulnya sebelum main film pun show aku itu adalah film aku. Oke. Iya, iya. Gitu. Jadi di setiap show aku menghadirkan karakter yang berbeda. Yang di apa ya dihadirkan dengan kostumnya beda, secara karakter, secara make up, kemudian lagu-lagunya juga gitu, setlist lagunya juga berbeda-beda gitu. Jadi actually itu adalah film-film kecil aku. Iya. Iya. Oke. Iya. Lalu sekarang akhirnya harpisnya nggak ditinggalin, mulai masuk ke dunia aktor. Dunia film ini kan ada sekarang bukan cuma film ya, ada series. Ada series. Gimana memilihnya dengan makin banyak ini? Iya. Apakah jadinya akhirnya aku kayaknya akan mengutamakan film yang di nomor 1, Iya, keduanya baru harpa, gitu. harpa atau gimana? Enggak sih, itu tuh Yang mana sebetulnya yang duluan aja? iya, sebetulnya itu udah menjadi pertanyaan nomor 1 keluarga aku dan manajemen Oke, aku gitu iya, ya. iya. Ma ini mau yang mana gitu kan? Iya. Dan itu udah dari dulu. Iya. Tapi somehow aku tuh percaya bahwa apa yang kita asal kita melakukannya dengan baik, Iya. ya, job yang datang pun juga akan tertata dan secara quality itu juga akan yang terbaik. Oke. Jadi kamu percaya sama itu ya? Aku sangat percaya sampai sekarang. Iya. Yang mengatur hidup aku, manajer aku yang terutama adalah Tuhan. Oke. Karena semua bisa nabrak. Oke. Jadi Maya nggak perlu milih. Oke. Oke. Jadi semua bisa berjalan seiring sejalan. Betul. Itu, Di. Betul. Tapi nggak mungkin ngambil job di satu hari ada syuting sama main harpa dong? Oh, itu nggak mau. Oke. Nggak Emang mungkin. nggak mau. Itu nggak nggak mungkin mau. kan? Itu nggak mungkin. Janganlah juga. Tidak akan dilakukan. Jadi misalkan selama kamu syuting nih film, kamu nggak ke tengah-tengah itu izin jam 3 gue izin gue mau show habis Oh, itu nggak kecil mungkin. lagi. Itu Nggak mungkin kan? Bahkan di tengah-tengah break gitu, ngambil Aduh, jangan. Nggak berarti mau. benar-benar project ini selesaiin dulu. Selesaiin. Karena memang kadang-kadang waktu break aja bisa geser loh. Jadi Itu dia bukan bahaya tipe sih. yang dia bisa cari setelah, oh gue bisa izin jam 3 nih sama Asrada nih Iya, oh, izin. ternyata jam pulang segini lagi gua bisa jam- dirilis nih. Terus nanti jam 10 balik lagi lanjutin Oke. scene. Nah, Enggak. kayak gitu. Dan Nggak kayak puji gitu. Tuhan sampai sekarang semua film, series, ya bahkan Iya. ini ada yang sekarang yang lagi main juga ya, My Eyes Girl. Oh iya. Oh iya, oke. Itu juga menuntut harus main piano, harus nyanyi juga, harus nangis juga dan sebagainya. Maksudnya semua cerita-ceritanya itu adalah apa ya? Buat aku sih kata-katanya gini, I'm so honored gitu untuk mendapatkan cerita-cerita dengan quality seperti itu. Ketika udah lama, kan terakhir 2000 sebelum 2019 tadi 2005. 2005. Itu kan 14 tahun. 14 tahun. Kaget nggak apa gimana? 14 Kaget tahun? lah. Kaget. Kaget Di depan kamera lagi, karena kan biasanya depan Iya. apa, tiba-tiba depan kamera lagi. Ya itu sih kayak keringat jagung ya. Itu kayak Itu berarti apa? Dirnatan oh tadi my kan? god, oh my god. Itu masih yang Martias kan? Karena itu Oh iya, Martias. itu Oh, film. iya. Itu syutingnya syuting Iya, itu film. treatmentnya film itu. Treatmentnya Iya. film.
Mbak Maya aja ya deg-degan ya masih deg-degan ya. Deg-degan gitu karena nggak tahu kan mesti bisa menghandle insight. Insight-nya aku gitu kan. Itu yang paling penting menurut aku. Otak dan hati. Otak dan hati harus menjadi karakter ini. Bukan Maya Hasan di situ. Bukan. Jadi terserah mau kayak gembel rupanya, mau kayak apa ya terserah. Pokoknya ini adalah karakternya. Bahkan Maya Hasan lagi ada masalah nggak boleh keluar. Nggak boleh. Kalau itu SOP. Show juga gitu kan. Mau naik panggung, semua masalah tinggalin dulu. Nah, itu SOP itu. Iya, ibu lagi mau masuk ruang operasi, terserah. Pokoknya keluarnya harus Dan bisa. pernah kejadian itu tadi? Aduh, pernah kejadian banget. Ya, itu semua penampil ngalamin hal kayak gitu sih. The show must go on lagi. The show must go on. Iya. Jadi waktu dengan film itu akhirnya aku approach-nya gini. Oke. Waktu aku sekolah, aku belajar nih lagunya Mozart, lagunya Beethoven, lagunya siapapun itu, komposer-komposer ya. Itu aku harus hidupkan. Nah, begitu juga dengan skrip. Jadi ini bukan tentang saya, ego saya mau jadi bagaimana, tapi apa yang dimauin si penulis, apa yang mau dideliver sama sutradara, itu yang akhirnya aku Terus inget lagi tuh waktu zaman awal-awal aku berteater, sempet latihan dengan Om Willem Bevers, sempet latihan sama Indra almarhum. Safera? Iya, Indra Safera sama Insaf. Terus sempat latihan juga, aku sempat ikut teater populer sama Om Slamet Raharjo. Jadi semua training-training itu keinget lagi. Tapi kan deliveringnya untuk film berbeda lagi sama teater. Iya, betul. Iya, jadi micro movement dan segala macam gitu kan. Iya. Setelah nyobain film, akhirnya Mbak Maya punya kesibukan baru. Itu yang menarik sebenarnya. Ini sesuatu yang di belakang layar nih, yang ini. Sangat belakang layar. Ini baru di belakang layar. Baru di belakang layar. Yang mungkin orang-orang di kala pandemi sekarang lagi perlu nih kayaknya. Tiba-tiba punya sebuah healing center. Iya. Dari mana nih awalnya tiba-tiba? Ini beloknya lumayan nih kan? Lumayan jauh ya. itu. Lumayan walaupun harpa itu menenangkan. Harpa itu bagian dari healing. Bagian dari healing. Iya. Dari mana awalnya Mbak Maya tiba-tiba berbelok nih? Iya. Oke, jadi aku tuh orang yang punya cita-cita per 5 tahun. Sampai sekarang, aku pokoknya kaul sampai gue meninggal, check out dari dunia ini, gue akan selalu punya cita-cita per 5 tahun. Jadi kayak Repelita. Oke. Ya. Ini udah mau pemilu cita-cita belum nih kira-kira? Ya juga ya. 2024 udah ada pemilu nih, jangan-jangan bareng waktunya. Nah, di tahun 1999. Wah, jauh nih mundurnya. Mundurnya jauh. Ternyata gue kehabisan cita-cita itu. Oke. Waduh, panik dong. Gila, gue gak punya pegangan Kehabisan hidup. itu karena apa? Nggak tahu mau ngapain hilang lagi. Aja gitu Tahu-tahu motivasinya. Hilang aja. Nggak ada rasa. Nggak ada lagi. Nggak ada rasa karena aku selalu punya target. Oke, gue mesti ngejar target ini dan selalu begitu kan. Oke. Oh my god. Itu hilang. Kok nggak ada? Itu panik banget. Terus akhirnya, oke, kita kembali lagi melihat ke dalam diri. Saya pemain harpa. Apa ya yang orang-orang suka tanya ya? Oh, kenapa sih harpa itu suaranya kok merdu? Iya. Dan suaranya itu katanya surgawi dan sebagainya gitu kan. Oke, waktu itu belum ada Google. Tapi aku search di internet. Search. Oh, apaan nih? Kok ada yang namanya music for healing? Ada gambar-gambarnya tuh. Orang main harpa di rumah sakit. Wah, ini apa nih? Aku belum tahu. Kan? Terus akhirnya aku teleponin orang-orang itu dan mereka pada saat itu ada di Amerika ya. Aku teleponin. Saya mau belajar dong. Nggak tahu dapat ini dari mana. Pada saat tahun 99 itu Mbak Maya udah bisa main harpa dong? Udah. Aku ini kan jadi yang pelajarin musik for healing-nya yang iya, music for healing. Karena ini nggak ada di pelajaran sekolah dan nggak ada di mana-mana. Aku belum pernah dengar. Terus akhirnya, terus aku membuat itinerary perjalanan selama 2 bulan. Ke Amerika. Jadi waktu aku berangkat, anakku paling kecil waktu itu belum bisa ngomong. Waktu aku pulang, ngomongnya udah lancar. Dan perjalanan itu perjalanan yang sangat
berat buat aku karena aku nggak biasa jauh dari anak-anak. Jadi setiap kali telepon, kayak gimana gitu ya, pokoknya udah nangis-nangis dan segala macam. Tapi aku akhirnya belajar. Aku akhirnya coba pertama kali dalam hidup aku main untuk orang-orang yang sakit di rumah sakit. Gitu. Dan mereka di Amerika tuh udah sangat terbuka ya. Jadi memang sudah ada program-programnya kayak misalnya di Mayo Clinic itu mereka ada namanya Plane Tree Program dan sebagainya. Nah, aku pikir ini main gini-gini doang nih gitu ya. Ini main apa sih gitu kan? Tapi ternyata efeknya luar biasa. Jadi ada satu bapak-bapak waktu itu, aku main di hallway-nya, belum main di kamar nih, main biasa aja. Terus tiba-tiba dia panggil, saya mau ketemu sama harpisnya katanya. Karena kita tuh sama, kalau di Amerika tuh sama dokter-dokter. Jadi kita ngisi charge, kita menganalisa pasien dan apa kayak gitu ya. Terus dokter-dokternya bilang, jangan pergi. Oh ya udah, oke gitu kan. Kita aja, oke. Seret pergi. 1 menit balik lagi, serombongan itu dokter dan perawat-perawat semua. Dia mau ngomong sama kamu. Dalam hati, ya kan dari tadi dibilangin gitu kan ya. Tapi anyway, aku datang ngomong dari mana? Dari Indonesia, dari Jakarta. Saya main harpa gini. Nggak ada nyebut penyakit, nggak ada pembicaraan yang serius sama sekali. Ya, udah. Terus aku melanjutkan perjalananku. Aku dapat kabar 2 minggu setelah hari saya main di situ, bapak ini meninggal. Tapi kata yang memberikan laporan itu, sejak dia berbicara dengan kamu, dia menjadi orang yang berubah. Jadi dia menjadi orang yang happy dan dia meninggal dengan happy. Dan itu membekas sekali buat aku. Oke, terus pulang nih ke Jakarta dong. Ngapain ya? Main harp aja udah aneh. Nih lagi kayak gini. Wah, nggak usah deh gitu. 10 tahun aku decide untuk nggak main. Tapi dalam 10 tahun itu nggak main harpa apa? Nggak main harpa di rumah sakit? Nggak main harpa di rumah sakit. Nggak main music for healing. Aku nggak mau. Karena ya kayaknya belum deh. Nggak bisa nih kayak gini dibawa ke Indonesia nggak bisa nih kayak gitu kan. Pada tahun itu, pada tahun 2000. Akhirnya, tapi dalam 10 tahun itu aku melihat banyak sekali kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Orang sakit pinggang, 5 menit, loh kok hilang sakit pinggangnya. Migrain, 5 menit, loh kok hilang sakitnya. Ini murid-murid aku yang datang ya. Ibuku, loh kok gampang buang air besarnya 3 menit, 5 menit. Wah ini ada sesuatu nih. Akhirnya 2011 aku belajar dan 2013 aku kuliah lagi. 2013 aku mendapatkan sertifikasi secara internasional. Kuliah di mana waktu itu ngambil? Di Amerika, tapi kita online.